Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak SMK Pertiwi? Semoga kalian tetap siap. Saya Sri Wahyuni dengan subbab Bumi dan Atmosfer. Seperti kita ketahui bahwa bumi adalah tempat kita hidup. Nah, konsep terjadinya bumi itu tidak lepas dari konsep terjadinya alam semesta. Kenapa? Karena bumi adalah termasuk benda alam semesta yang amat sangat kecil ya. Jadi pembentukan bumi itu tidak lepas dari pembentukan alam semesta. Konsep pembentukan alam semesta itu mengalami perkembangan sepanjang zaman ya. Mula-mula orang itu berpendapat bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta. Artinya benda-benda di alam semesta ini berputar mengelilingi bumi atau disebut sebagai teori geosentris. Teori ini dicetus oleh Ptolemeus pada 25 tahun sebelum Masehi. Kemudian berkembang menjadi heliosentris, di mana teori ini berpendapat bahwa matahari lah yang menjadi pusat alam semesta. Artinya benda-benda di alam semesta ini berputar mengelilingi matahari ya. Ini dicetus oleh Kopernikus pada tahun 1530 Masehi. Saya akan membahas mengenai dua teori yang paling populer. Yang pertama ada teori keadaan tetap atau steady state teori. Yang kedua ada teori ledakan hebat atau Big Bang teori. Yang pertama ya, teori keadaan tetap. Dicetus oleh 3 kosmolog Inggris bernama Fred Hoyle, Herman Bondi, dan Thomas Gould pada tahun 1948. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta itu tidak bermula dan tidak berakhir. Alam semesta ini dalam keadaan tetap, tidak berkembang dan tidak mempunyai akhir. Teori ini banyak sekali mendapat dukungan, termasuk salah satunya dari ilmuwan besar Albert Einstein. Kemudian muncullah teori Big Bang. Teori Big Bang ini didasarkan, yang pertama itu berdasarkan pengamatan dari Edwin Hubble di tahun 1929, di mana Edwin ini menggunakan teleskop raksasanya mengamati bahwa bintang-bintang itu jaraknya semakin menjauh, artinya jaraknya semakin besar ya dari satu bintang dengan bintang yang lainnya. Nah, dari kenyataan ini bisa diambil kesimpulan bahwa bintang-bintang itu menunjukkan jarak yang semakin menjauh ya, menunjukkan bahwa dahulu kala bintang ini jaraknya amat sangat dekat. Seiring perkembangannya zaman maka jaraknya semakin menjauh gitu ya. Nah muncullah teori Big Bang yang menyatakan bahwa alam semesta itu berasal dari sebuah primeval atom atau atom purba yang berisi materi sangat padat, kemudian terjadi ledakan pada intinya, kemudian materinya terlempar ke alam semesta ya. Sehingga muncullah dua gaya yang berlawanan, yaitu gaya gravitasi dan gaya kosmis. Teori Big Bang ini membantah teori yang pertama ya, teori keadaan tetap, bahwa alam semesta itu tidak bermula. Nah, kata Big Bang ini alam semesta bermula. Mulanya adalah atom purba atau sesuatu yang sangat padat dan sangat kecil. Kemudian teori keadaan tetap itu menyatakan bahwa alam semesta ini tidak berakhir, dan Big Bang berpendapat bahwa bahwa alam semesta ini mempunyai akhir. Nah kita sudah bahas mengenai dua teori yang paling populer berkenaan dengan pembentukan alam semesta. Sekarang kita akan membahas mengenai pembentukan tata surya atau teori terjadinya tata surya. Tata surya itu apa sih? Jadi tata surya adalah sekumpulan benda-benda langit di mana terdiri dari bintang-bintang dan planet-planet. Nah, planet-planet itu berputar mengelilingi si bintang. Di sini ada perbedaan antara planet dan bintang, di mana kalau misalkan bintang itu memiliki atau memancarkan cahaya sendiri, sedangkan planet adalah benda langit yang tidak bercahaya. Kalaupun misalkan kita melihat ada suatu planet yang bercahaya, cahaya itu merupakan cahaya matahari yang dipantulkan oleh planet. Ibu sajikan ya
gambar dari sistem tata surya kita, di mana ada bintang kita yaitu matahari, kemudian 8 planet yang mengitarinya ya. Nah, oke, kita akan bahas mengenai konsep terjadinya tata surya. Ada 2 teori. Yang pertama, teori hipotesis kabut, dicetus oleh Immanuel Kant pada tahun 1755 Masehi, di mana Immanuel Kant ini berpendapat bahwa tata surya berasal dari kabut gas atau yang disebut sebagai nebula. Oke, teori nebula yang dicetus oleh Immanuel Kant ini berpendapat bahwa mula-mula kabut itu diam dan dingin. Jadi awalnya tata surya itu berasal dari kabut yang diam dan dingin. Kemudian terjadi perputaran dengan arah yang sama. Nah, karena adanya gravitasi, maka partikel kabut tadi memadat, suhunya meningkat, kemudian pecah. Memadat, suhunya meningkat, kemudian setelah memadat dan meningkat, suhunya berputar kembali dan sebagian materinya itu membentuk cincin. Nah, inti dari materinya membentuk matahari, sedangkan cincin tadi yang terlempar dari inti itu membentuk planet-planet. Oke, teori yang kedua adalah teori kondensasi atau nebular. Teori ini dicetus oleh Gerard P. Kuiper, di mana dia berpendapat bahwa tata surya kita terbuat dari kabut gas pijar. Jadi sama ya, kabut gas ya, tapi di sini bilangnya kabut gas pijar dan debu yang bergumpal dan berputar terus-menerus. Gumpalan tadi mengalami kondensasi, kemudian kehilangan energi, dingin, memampat, dan beku. Akhirnya pecah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, bagian yang paling besarnya itu menjadi matahari, dan bagian-bagian kecilnya itu menjadi planet-planet yang mengitari matahari. Nah, itu 2 konsep yang berkenaan dengan terjadinya tata surya kita. Oke, kita akan membahas mengenai susunan tata surya kita. Kita tahu bahwa matahari sebagai pusat dari tata surya kita. Matahari sebagai bintangnya, kemudian ada 8 planet yang mengitarinya. Planet apa saja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus ya. Oke. Di mana ada 4 planet yang bisa kita amati dengan kasat mata, yaitu planet Merkurius, Venus, Bumi yang kita tempati, dan planet Mars. Nah, sedangkan 4 lainnya itu tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang atau dengan kasat mata ya, karena memang jaraknya yang jauh, dimulai dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, itu dilihat harus menggunakan alat. Oke, selanjutnya kita akan membahas karakteristik dari benda-benda langit yang ada pada tata surya kita. Yang pertama nih, matahari sebagai bintang ya, sebagai benda langit yang memancarkan cahaya. Oke, matahari itu terdiri dari gas H2 dan helium. Inti matahari diduga suhunya itu mencapai 20 juta derajat Celcius. Nah, sedangkan lapisan tipis yang menyelimuti matahari itu disebut sebagai fotosfer dengan suhu mencapai 6000 derajat Celcius. Oke, matahari ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan di bumi ya. Yang kedua adalah planet yang kedua ya dalam tata surya kita adalah planet Merkurius. Nah, ini ukurannya adalah 1/3 diameter bumi, jadi sangat kecil. Ini yang paling dekat dengan matahari. Nah, rotasinya sangat lambat, hanya 59 hari, yang berarti 29 hari malam terus dan 29 harinya adalah siang terus. Oke, pada siang hari suhunya panas sekali mencapai 200 derajat Celcius, dan pada malam hari suhunya sangat dingin mencapai minus 270 derajat Celcius. Nah, atmosfernya sangat tipis dan hanya tersusun oleh gas helium. Dari bumi dikenal sebagai bintang sore karena hanya dapat dilihat pada saat matahari akan tenggelam dan saat matahari akan terbit. Oke. Nah, planet ini tidak memiliki satelit. Yang kedua adalah planet Venus. Nah, ukurannya itu hampir sama dengan ukuran bumi, tampak paling indah karena mampu menyerap cahaya matahari dengan baik. Dikenal sebagai bintang kejora. Kecepatan rotasinya masih belum diketahui pasti, diduga ini suhunya mencapai 400 derajat Celcius. Planet ini juga tidak memiliki satelit. Yang ketiga, bumi tempat kita tinggal. Kita mengetahui bahwa sebagian besar dari bumi adalah lautan ya. Sekitar 70% permukaan itu tertutup oleh air. Kemudian
Terdapat atmosfernya itu terdapat nitrogen, oksigen, dan gas lain ya. Memiliki satu satelit yaitu satelit bulan. Yang kelima, Mars. Mars ini paling dekat dengan bumi. Ukurannya separuh bumi, berarti 1/2-nya ya. Memiliki kutub utara dan kutub selatan yang tertutup salju, tapi datarannya itu diamati sangat gersang dan suhunya bisa mencapai minus 67 derajat Celcius. Yang keenam adalah planet Jupiter. Planet ini planet yang paling besar tata surya, ukurannya 1/10 dari matahari. Letak Jupiter sangat jauh dibandingkan 4 planet pertama ya. 4 planet pertama kan disebut sebagai planet dalam. Oke. Jupiter memiliki 16 satelit. Jadi ada 3 bulan, ada 16 bulan, kemudian 3 diantaranya beredar berlawanan arah. Oke, yang ke-7 adalah Saturnus. Planet ini terbesar kedua ya setelah Jupiter. Karakteristiknya dia memiliki cincin. Jadi ada 2 cincin di luar planetnya. Atmosfernya disusun dari gas amonia dan gas metana. Suhunya sangat dingin, rata mencapai minus 180 derajat Celcius. Kemudian dia memiliki banyak sekali satelit, sekitar 23 satelit. Yang ke-8 adalah Uranus. Uranus ini berwarna kehijauan, dia juga memiliki cincin, kemudian ukurannya besar dan memiliki atmosfer yang tersusun dari gas metan dan H2. Oke, yang ke-9 yang terakhir adalah Neptunus. Ukuran seperti Uranus, jadi mirip, kemudian letaknya juga berdekatan, memiliki 2 satelit dan warnanya kehijauan. Nah, itu beberapa karakteristik dari planet-planet yang mengitari matahari. Oke, pertemuan kita kali ini untuk membahas ini cukup. Kita lanjut dengan pertemuan di minggu selanjutnya. Semoga kalian sehat, tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.